Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Sofia Zahra Agustina selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 4 yang terdiri dari Hanifah Dwi Anggraini, Muhammad Andi, Rachma Azahra, dan saya sendiri Sofia Zahra Agustina. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Langsung saja kita mulai. Kasus yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Rachma Azahra. Kepadanya dipersilahkan. Di sini terdapat kasus yang pertama, yaitu bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau mean. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Dalam kasus 1 terdapat pertanyaan yang pertama, yaitu menurut Anda apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kelompok kami, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal, yaitu karena peserta didik telah mempelajari dan memperoleh pemahaman melalui pengalaman secara langsung dengan penggunaan langkah pengerjaan soal yang diberikan guru dengan jelas saat melakukan percobaan pertama di kelas. Pertanyaan kedua dalam kasus yang pertama, yaitu sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas yang dapat diterapkan? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Metode pembelajaran seperti contoh di atas dapat menerapkan metode pembelajaran yang menerapkan prinsip-prinsip belajar yang berdasarkan dengan pengalaman, yang berkaitan dengan teori konstruktivisme, di mana pada dasarnya merupakan model pembelajaran yang dapat mencakup pembelajaran lainnya seperti active learning. Sehingga metode di atas dapat diterapkan pada kegiatan pembelajaran karena peserta didik dapat diarahkan pada prinsip belajar yang berdasarkan pengalaman, sehingga mempengaruhi proses pemahaman peserta didik untuk menjadi lebih baik dan dapat mengingat materi pembelajaran lebih lama. Baik, pada kasus yang kedua, di sini ada Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pada pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Sebelumnya kita analisis peserta didik terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik usianya rata-rata 7-8 tahun untuk siswa SD kelas 1. Kemudian pada dasarnya siswa tersebut senang bermain dalam kehidupan sehari-hari. Dan siswa kelas 1 merupakan anak peralihan dari TK ke SD, di mana di masa TK itu adalah tempatnya untuk anak bermain. Kemudian Rani bisa menciptakan pembelajaran dengan menggunakan benda-benda konkret yang ada di dalam sekitar anak. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan menyediakan benda-benda di sekitar siswa, seperti misalnya ada buku, pensil, spidol, penghapus, yang setiap harinya siswa gunakan dalam belajar. Bisa juga dengan melakukan permainan-permainan, misalnya seperti ular tangga, kelereng, bola warna-warni, permainan congklak, atau bisa dengan jajanan yang mereka sukai. Misalnya, kita
Kita membawa permen, stik es krim, atau dengan menggunakan uang kertas atau koin juga bisa. Rani bisa menggunakan benda-benda tersebut sebagai media untuk siswa berhitung dan bisa dengan membuat lagu nyanyian dari materi operasi hitung tersebut. Misalnya seperti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu di nomor 2 terdapat pertanyaan, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami menyarankan hal tersebut karena menerapkan media pembelajaran untuk siswa sekolah dasar harus dikonsep menjadi lebih mudah, menyenangkan, dan aplikatif, serta menggunakan pembelajaran kontekstual. Sebab psikologi anak pada jenjang pendidikan SD ini lebih senang bermain, bergerak, dan mencoba hal-hal baru. Tahapan perkembangan pada usia 2-7 tahun termasuk ke dalam tahap perkembangan kognitif yang disebut dengan tahapan praoperasional, teori menurut Piaget. Jadi, pada tahap perkembangan ini, anak mulai berhitung dengan sederhana. Teori konstruktivisme dikenal sebagai pendekatan yang memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimiliki. Pada kasus ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Setelah kita melihat kasus ketiga, ada sebuah pertanyaan yang muncul. Pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Dan menurut saya, jawabannya adalah sangat tepat dan sesuai. Dengan menggunakan contoh deskripsi pantai dan makanan khas Bali, Made berhasil memahami latar belakang lingkungan siswa yang digabungkan atau dikolaborasikan dengan daerah tempat Made mengajar. Hal ini dapat membantu siswa untuk mudah memahami pelajaran karena pelajaran dan lingkungan sekitar siswa saling terhubung. Nomor 2, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, menurut saya, prinsip yang diterapkan oleh Made adalah prinsip relevansi dengan lingkungan siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang dikenalkan oleh Lev Vygotsky. Teori ini menekankan pentingnya konteks sosial dan lingkungan dalam pembelajaran, mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan dan budaya peserta didik dapat membantu siswa agar lebih memahami materi pelajaran yang disampaikan. Berdasarkan hasil diskusi kami, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut kelompok kami dari ketiga kasus yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa setiap kasus memiliki penanganan yang berbeda-beda dan menggunakan teori belajar, prinsip belajar, metode belajar, dan model pembelajaran yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.